Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Aris dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan PSAK 233 terkait dengan laba per saham. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, dengan saya sendiri, Muhammad Fariz Raihan, dengan NIM 2023-50281. Kemudian, Adela Vinda dengan NIM 2021-50380. Lalu, Michael Gordon dengan NIM 2023-50163. Lalu ada Sarah Christine dengan NIM 2023-50249, dan yang terakhir Jovina dengan NIM 2023-50284. Pertama dari tujuan PSAK 233 ini sendiri itu untuk menetapkan prinsip penentuan dan juga penyajian laba per saham, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan perbandingan kinerja antar entitas yang berbeda dan antar periode pelaporan. Jadi intinya itu PSAK 233 itu bertujuan supaya laporan laba per saham yang disajikan oleh perusahaan bisa benar-benar dibandingkan baik antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ataupun antar periode dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya dengan standar adanya prinsip dan juga standar yang sama, investor ataupun pihak-pihak yang terkait itu tuh jadi bisa melihat dan juga menilai kinerja perusahaan secara lebih objektif lagi. Lalu untuk ruang lingkupnya, di mana pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan individual ataupun konsolidasian yang memiliki saham biasa atau instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa yang diperdagangkan di pasar publik, atau entitas atau perusahaan yang sedang atau telah mendaftarkan sahamnya untuk diperdagangkan di pasar publik. Nah, entitas yang mengungkapkan laba per saham itu tuh wajib menghitung dan mengungkapkannya sesuai dengan PSAK 233 ini. Jika entitas menyusun laporan keuangan konsolidasian dan tersendiri, pengungkapan laba per saham dilakukan hanya berdasarkan laporan konsolidasian. Jika entitas membuat laporan laba rugi terpisah sesuai PSAK 1, maka laba per saham disajikan hanya dalam laporan laba rugi terpisah tersebut. Nah, di sini ada beberapa definisi yang digunakan dalam PSAK 233 ini, yaitu yang pertama ada antidilusi. Ini tuh kenaikan laba per saham atau penurunan rugi per saham karena adanya asumsi bahwa instrumen keuangan seperti opsi, waran, ataupun saham biasa itu tuh telah dikonversi atau dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada dilusi, yaitu kebalikan dari antidilusi, yaitu penurunan laba per saham ataupun peningkatan rugi per saham. Yang ketiga, itu instrumen berpotensi saham biasa, yaitu instrumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham biasa. Lalu yang keempat ada opsi jual, yaitu kontrak yang memberikan hak untuk menjual saham biasa pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima ada opsi waran dan yang ekuivalen, yaitu instrumen yang memberikan hak membeli saham biasa. Lalu yang keenam itu ada perjanjian saham kontingen, yaitu perjanjian penerbitan saham yang bergantung pada pemenuhan ketentuan tertentu. Yang ketujuh itu saham biasa, ini tuh adalah instrumen ekuitas yang subordinat dari semua instrumen ekuitas lainnya. Lalu yang kedelapan itu saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen, yaitu saham biasa yang dapat diterbitkan jika syarat tertentu itu terpenuhi dalam suatu perjanjian. Yang kesembilan, perjanjian saham kontingen, yaitu perjanjian penerbitan saham yang bergantung pada pemenuhan ketentuan tertentu. Lalu lanjut ke pengukuran untuk laba per saham dasar. Untuk poin pertama itu entitas menghitung laba per saham dasar atas laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, termasuk ini dari laba rugi dari operasi yang dijalankan ataupun dilanjutkan jika memang disajikan. Kemudian yang kedua itu laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode. Lalu untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar, laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk meliputi dua hal, yaitu laba rugi dari operasi yang dijalankan atau melanjutkan. Yang kedua itu laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Lalu poin kedua itu laba ini disesuaikan dengan pertama dividen preferen setelah pajak, selisih penyelesaian saham preference, dan dampak lain dari saham preferen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Baik, sekarang kita masuk ke pengukuran saham. Jadi bagiannya itu menjelaskan kapan saham biasa mulai dimasukkan dalam perhitungan EPS, di mana saham biasa yang diterbitkan karena akuisisi dimasukkan sejak tanggal akuisisi, bukan tanggal penerbitan. Saham yang diterbitkan melalui instrumen yang konvertibel itu mulai dihitung sejak tanggal konversi efektif. Dan untuk saham kontingensi, hanya dimasukkan ke dalam perhitungan EPS jika dan sejak kondisi kontingensi tersebut dipenuhi.
Selain itu, bagian ini juga menjelaskan kalau jumlah rata-rata tertimbang saham biasa atau WANOS disesuaikan dengan perubahan karena ada peristiwa yang mengubah jumlah saham beredar tanpa perubahan sumber daya. Nah, peristiwanya itu apa aja sih? Yang pertama ada kapitalisasi laba, yang kedua ada saham bonus, yang ketiga ada stock split, dan yang keempat ada reverse stock split. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengukuran EPS dilusian atau diluted. Jadi ini tuh menjelaskan kalau diluted EPS itu harus dihitung kalau ada laba yang bisa diatribusikan ke pemegang saham biasa. Di mana dalam perhitungannya, perusahaan tuh harus hitung dampak instrumen keuangan yang dapat dikonversi dengan menyesuaikan laba atau rugi dan jumlah saham yang beredar. Tujuannya apa? Supaya pengguna laporan keuangan itu tahu dampak dari potensi dilusi. Jadi penilaian atas kinerja sahamnya itu lebih transparan dan akurat. Nah, selanjutnya masih membahas tentang diluted EPS. Jadi dalam hitung diluted EPS itu, perusahaan harus sesuaikan laba ruginya dengan pengaruh instrumen keuangan yang bisa dikonvert. Yang disesuaikan apa? Misalkan di convertible preference berarti ada dividen, di convertible bonds berarti ada bunga, atau perubahan pendapatan atau beban yang berasal dari instrumen itu. Tapi kalau misalkan instrumen udah dikonvert duluan, berarti yang penyesuaian dividen, bunga itu nggak perlu, tapi tetap perlu lakuin penyesuaian perubahan pendapatan atau beban supaya diluted EPS itu mencerminkan dampak yang realistis dan penuh ke pemegang saham biasa. Nah, selanjutnya ini masih sama tentang diluted EPS tapi mengenai sahamnya. Jadi dijelasin kalau dalam menghitung diluted EPS, perusahaan itu harus tambahin jumlah saham biasa yang dihasilin dari instrumen yang dikonvert itu ke WANOS, di mana instrumen itu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang selama periode beredarnya dan dihitung selama dia itu sifatnya dilutif serta syarat konversinya udah terpenuhi. Nah, kalau ada beberapa opsi konversi yang dipakai itu yang paling menguntungkan pemegang saham. Selain itu, jika anak perusahaan atau entitas lain yang terhubung menerbitkan instrumen yang bisa berubah jadi saham perusahaan induk, maka dampaknya juga harus dimasukkan dalam perhitungan diluted EPS. Jadi instrumen yang kayak gimana sih yang dianggap bersifat diluted? Jadi instrumen yang kayak option atau bonds itu dianggap dilutif kalau dia bisa nurunin EPS atau nambahin rugi per saham gitu. Nah, buat ngeceknya, perusahaan itu perlu pakai income dari continuing operation sebagai acuan. Sebaliknya, kalau misalkan instrumennya itu justru nambahin EPS dan nurunin rugi per saham, berarti dia sifatnya itu anti dilutif. Selain itu, dalam hitung dampak dilutif ini juga harus dipisah tiap jenis instrumen, gak boleh digabung. Setelah itu di ranking mana yang paling berdampak nih supaya kita bisa tahu hasil yang tepat. Jadi dalam hitung dilutif EPS, perusahaan itu anggap option dan warrant sifatnya tuh dilutif yang udah dilaksanakan. Jadi di option itu kalau misalnya market price-nya lebih tinggi dari harga kontrak, berarti instrumen itu sifatnya dilutif dan harus dimasukin ke dalam perhitungan. Jadi ada dua jenis kontrak option gitu ya. Kalau misalnya optionnya diterbitin setara harga pasar, berarti sahamnya itu nggak dianggap dilutif. Tapi kalau misalkan diterbitin di bawah harga pasar, berarti sahamnya itu saham tambahannya itu perlu diperhitungkan sebagai dilutif. Jadi option dan warrant itu hanya dianggap dilutif kalau harga pasar rata-rata lebih tinggi daripada harga pelaksanaan atau harga kontrak selama periode pelaporan. Ya, selanjutnya itu ada masih di opsi dan waran, itu lebih ngomongin ke arah opsi saham yang karyawan dengan jangka waktu yang tetap atau dapat ditentukan itu dianggap sebagai perhitungan laba per saham yang dilutif. Nah, terus untuk yang instrumen yang dapat dikonversi, itu saham preferen atau utang yang dapat dikonversi itu bersifat anti dilutif kalau dividen atau bunga per saham yang dikonversinya itu lebih gede dari basic EPS-nya. Nah, kalau yang ditebus itu cuma beberapa, itu kelebihan dari imbalan yang udah dihitungnya itu bakal dianggap jadi dilutif apa enggak gitu. Terus buat saham yang ditebus atau dikonversi itu diperlakukan terpisah dari yang masih beredar. Nah, kalau ada kelebihannya itu bakal dikonversi ya buat nentuin saham preferen yang beredarnya itu bersifat dilutif atau anti dilutif. Nah, selanjutnya itu ada saham yang dapat diterbitkan secara kontingen. Kontingen itu kayak diterbitinnya bisa terus-menerus gitu, berkelanjutan. Nah, itu bisa dilakukan kalau ketentuannya terpenuhi. Terus perhitungannya dilakukan tuh biasanya kalau di awal periode sama kalau kita lagi bikin perjanjiannya dibuat gitu. Nah, kalau ketentuannya yang belum terpenuhi itu di akhir periode itu berarti kontingensinya langsung diakhiri juga, kayak nggak bakal dilanjut gitu. Terus penyajian kembali atau restatement itu nggak boleh diperlakukan kalau ketentuannya tidak terpenuhi di periode kontingensinya itu. Terus jumlah sahamnya itu biasanya juga bakal bergantung sama harga pasar saham di masa yang udah diperhitungkan di dalam dilutif EPS-nya itu, kalau dia sifatnya dilutif. Nah, nah terus
dalam laba per saham dasarnya atau basic EPS-nya itu dia nggak bakal dimasukin buat ke akhir periode kontingensinya kalau ketentuannya belum terpenuhi gitu. Nah, selanjutnya itu ada kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Ini sifatnya itu dilutif gitu. Kalau bisa kita selesaikan kontraknya. Nah, kalau kontraknya diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, maka kita harus ngelakuin penyesuaian dulu ke pembilangan sama di pas perhitungan basic EPS-nya buat kita ngasih lihat itu kayak ada perubahan laba atau ruginya yang timbul pas di periode tersebut gitu. Terus contoh kontrak yang bisa dipakai buat dengan saham biasa itu kayak misal kita punya utang, tapi utangnya itu nggak bisa kita selesaiin di jatuh tempo. Nah, itu utangnya bisa kita bayar pakai saham biasa gitu. Terus atau kayak kita misal mau beli barang atau mau jual barang itu kita bisa bayar setengah-setengah gitu atau sesuai dari ketentuan. Kayak kita bayar 75% cash atau 25%-nya saham atau 50%-nya saham, 50%-nya cash gitu. Nah, terus untuk opsi yang dibeli ini dihitung sebagai nggak dimasukin ke EPS karena dia sifatnya anti dilutif. Nah, terus untuk opsi dijual sama belinya itu bakal terjadi kayak contohnya misal kalau untuk opsi jual kita punya motor harganya 20 juta. Nah, terus kalau kita tuh bakal jual kalau harga motor itu bisa dijual dari lebih tinggi dari harga pasarnya. Harga pasarnya kan 20 juta. Misal kita jual 25 juta, itu baru bakal terjadi opsi beli. Opsi jual. Kalau opsi beli itu kayak kita mau beli tanah. Tanah harganya anggap 100 juta. Nah, tapi opsi belinya itu bakal terjadi kalau harga tanahnya itu bisa kita beli seharga 80 juta gitu. Nah, terus untuk opsi jual yang diterbitkan, opsi jualnya yang bakal diterbitkan itu yang dianggap dampaknya dilutif, terus dia lagi untung selama periode tertentu, itu bakal diasumsikan pada awal periodenya itu untuk hasil yang memenuhi kontrak, terus hasilnya juga dipakai buat digunakan untuk memenuhi kontrak, terus tambahan saham biasanya itu dimasukkan ke perhitungan EPS-nya. Kemudian saya Jovina akan melanjutkan presentasi di bagian penyajian. Nah, dalam penyajian ini, entitas itu wajib menyajikan laba per saham dasar dan delusia untuk 3 hal. Yang pertama itu laba dari operasi yang dilanjutkan, yang kedua itu laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dan yang ketiga adalah laba dari operasi yang dihentikan jika ada. Nah, walaupun hanya satu komponen yang ditampilkan, informasi laba per saham itu tetap harus ditampilkan untuk seluruh periode. Bahkan jika hasilnya itu negatif atau rugi itu tetap harus disajikan. Kemudian tentang pengungkapan. Nah, entitas itu harus mengungkapkan pembilang menyebut dalam perhitungan laba per sahamnya. Jadi termasuk rekonsiliasinya, termasuk juga instrumen yang bisa berdampak di masa depan, tapi tidak dimasukkan karena bersifat anti dilutif. Nah, jika ada transaksi signifikan setelah periode pelaporan, misalnya penerbitan saham, itu juga harus dijelaskan. Kemudian masih soal pengungkapan, di sini ada beberapa contoh transaksi yang perlu diungkapkan itu adalah contohnya penerbitan saham baru, pembelian kembali saham, terus atau konversi instrumen menjadi saham biasa. Nah, terus ada penting dicatat bahwa laba per saham itu nggak perlu disesuaikan untuk transaksi setelah periode pelaporan, tapi harus diungkapkan jika yang signifikan. Selanjutnya, untuk instrumen keuangan dan kontrak lain yang bisa jadi saham biasa, perhitungannya itu harus memperhatikan keuntungan yang relevan. Jika bersifat dilutif, nampaknya itu perlu dihitung terhadap laba per saham, baik dari sisi jumlah saham biasa maupun dari laba pemegang saham biasa. Nah, kalau tidak diatur dalam PSAK ini, maka rujukannya adalah PSAK 60. Kemudian juga ada pengungkapan tambahan. Nah, jika entitas ini mengungkapkan laba per saham dari komponen lain, misalnya kayak hanya laba dari operasi, maka itu harus jelas berapa jumlah laba yang digunakan dan jumlah sahamnya. Kemudian rekonsiliasi itu juga harus ditampilkan agar informasi tetap transparan dan dapat dipercaya oleh pengguna si laporan keuangan itu. Nah, kemudian PSAK ini tuh juga berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 dan beberapa penyesuaian berlaku retrospektif sejak 1 Januari 2015. Nah,
PSAK ini tuh menggantikan versi tahun 1999 dan dipengaruhi oleh PSAK 71 dalam hal instrumen keuangan. Dan tidak ada ketentuan baru pada bagian penarikan. Kemudian, dalam penerapannya, laba persamaannya mengacu pada laba yang bisa didistribusikan ke entitas induk, bukan konsolidasi penuh. Nah, untuk penerbitan HMETD atau hak pemesan efek terlebih dahulu, jika harganya itu lebih rendah dari nilai wajar, maka dianggap sebagai mengandung unsur bonus dan harus dihitung dalam laba per saham. Perhitungannya ini menggunakan nilai wajar teori oleh HMETD. Yang terakhir, angka kendali itu digunakan untuk melihat apakah suatu instrumen itu bersifat dilutif. Nah, jika ada laba dari operasi yang dilanjutkan dan rugi dari operasi yang dihentikan, maka itu harus diuji apakah instrumen akan tampak tuh delusif itu. Nah, karena kalau bersifat anti-delutif, maka itu nggak dimasukin dalam perhitungan laba per saham delusian. Nah, di sini ada harga pasar rata-rata saham biasa. Jadi harga pasar rata-rata digunakan untuk menghitung laba per sahamnya dilusi atau dihitung berdasarkan harga rata saham bisa selama satu periode pelaporannya. Jadi kalau digunakan rata-rata sahamnya dalam satu periode, harga sahamnya berfluktuatif. Gunakan rata-rata dengan tertinggi dan terendahnya. Nah, di sini ada opsi waran dan ekuivalennya. Jadi, jika harga opsi warannya dianggap konversi, jika dapat dikonversi menjadi saham biasa pada harga pasar rata-ratanya atau diasumsikan terjadi konversi. Maka kalau misalkan jadi harga pelaksanaannya atau harga pasarnya diasumsi dilaksanakan yaitu adalah dilutif, dana dari pelaksanaannya bisa untuk beli saham atau bayar utang laba jumlah saham yang disesuaikannya. Nah, di sini ada opsi jual yang diterbitkan. Jadi, jika entitas menerbitkan opsi jual atas saham biasa dan saham tersebut dibeli kembali lebih rendah di harga pasar rata-ratanya. Jadi, kayak misalnya karena ada harga jual nih, dan harga pasarnya lebih tinggi, maka sahamnya baru dianggap atau diterbitkan atau tambahannya. Terus ada instrumen entitas anak ventura bersama atau entitas asosiasi. Entitas anak ventura bersama asosiasi ini menerbitkan instrumen konversi ke saham biasa induk, maka dampaknya dimasukkan ke dalam laba per saham dilusi entitas induknya. Jika dikonversi ke saham pelaporan atau dihutang dalam EPS, jadi laba yang disesuaikan jika pengaruhnya dikonversi mengurangi berbagai laba atau pelaporan. Di sini ada instrumen ekuitas partisipasi saham biasa 2 kelas, meliputi instrumen dalam dividen, itu sama saham biasa 2 kelas dengan tingkat dividen yang berbeda. Nah, jadi laba atau rugi dialokasi ke setiap kelas atau saham partisipasi berdasarkan hak dividennya. Digunakan untuk menghitung laba per dasar dilusiannya. Nah, saham yang dibayar sebagian. Jadi kan ini jika sudah diterbitkan dividen atau hitungnya profesional, nah kalau misalkan jika belum, dianggap opsi dihitung beberapa saham. Bisa dibeli sepenuhnya atau dibeli sepenuhnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.